Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana lur kabarnya? Sehat semua ya lur? Semoga sehat ya. Kita diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan rezeki semua ya lur. Amin amin amin. Ya, untuk kali ini akan saya bahas ya lur, kekurangan memasang touchscreen ini Redmi 6A ya. HP ini Redmi 6A tanpa menggunakan lem OK ya loh. Ini lem OK ini ada dua. Ini ukuran 5,5 in untuk Redmi 6 ini. Ini ukurannya 5,5 in dan ini touchscreen yang barunya. Dan untuk di kasus ini pernah diganti touchscreen, entah sama siapa saya juga nggak tahu. Dan ini kondisinya, ini saya redupkan ya. Ini tidak memakai lem OK ya. Jadi kalau masang touchscreen di handphone itu tidak memakai lem OK. Jadi kayak zaman dulu ya, kayak Samsung zaman dulu, HP Advan gitu ya. Jadi tengahnya kopong ya lur. Ini kopong ya lur. Ini tengahnya tidak ada lem OK ya. Jadi antara space touchscreen sama space LCD-nya di tengah-tengah ada space-nya ya. Jadi rentan untuk pecah seperti ini ya, karena tidak ada penopang ya. Jadi sehingga nih LCD ini perumpakan tangan saya LCD, di tengah-tengahnya lem OK, baru touchscreen seperti ini. Jadi penempelannya pun sempurna ya, rata ya, tidak ada rongga di tengah-tengah antara touchscreen dan LCD di bawahnya. Jadi ketutup semua sama lem OK ini ya, lem OK kering ini ya. Jadi untuk di kasus HP ini dia tidak memakai lem OK ya lor. Jadi ini jatuh sekali, kadang-kadang langsung hancur berantakan seperti ini ya. Saya kalau kayak kasus seperti ini saya kasihan nama yang punya handphone ya, udah ngeluarin duit tapi kurang sempurna ya. Ya sebenarnya yang masang ini bisa ya, bisa memisahkan touchscreennya, tapi untuk pemasangannya kenapa toh tidak pakai lem OK kering ya, sayang sekali ya. Aturan kalau udah bisa memisahkan LCD dengan touchscreen, usahakan teman-teman belajar memasang ini ya, lem OK ini. Sebenarnya memasang lem OK ini mudah ya lur. Jadi teman-teman yang sering lihat video saya, insya Allah untuk pemasangan lem OK seperti ini mudah ya lur. Ini kita buktikan aja lur, kalau ini tidak ada lem OK nya ya, pemasangannya ya. Ini sih kelihatan ya, karena ini debu-debunya masuk semua ya. Kalau teman-teman lihat ini ya, ini debu-debunya masuk semua ke dalam LCD ya. Jadi ini LCD nya jadi kotor. Udah saya bongkar ya lur, udah saya bongkar. Nih kita buktikan apakah benar ya HP ini tidak memakai lem OK di tengah-tengahnya. Ini ciri-cirinya gini lur, ini debu-debu bisa masuk ke dalam, ini banyak debu masuk. Yang kedua, kalau dipencet gini membal ya lur, karena ada space ruang udara, jadi membal ya kalau ditekan seperti ini ya. Langsung saja kita lepas ya lur. Ini lepasnya pun juga mudah ya lur. Kalau ada lem OK kan agak susah, harus pakai separator apa harus pakai setrika kalau nggak punya separator ya. Ini cukup kita panaskan pinggir-pinggirnya aja seperti ini ya. Kita panaskan, terus kita congkel menggunakan besi, lempengan besi seperti ini, seng, kayak seng ya. Tinggal kita seperti ini loh, kita buktikan. Nih bisa dilihat ya, besi saya masuk ini ya, besi saya masuk di pojokannya. Nah ini ya, bisa dilihat ya. Ini kalau ada lem OK, ini besi saya tidak bisa masuk mudah seperti ini ya. Ini karena tengah-tengahnya nggak ada lem OK, jadi besi saya gampang masuk ya. Ini saya kasih warna kuning ya biar kelihatan ya. Ini bekas tempered glass. Ini bisa dilihat ya. Ini kalau ada lem OK nggak mungkin bisa tembus seperti ini ya. Ini karena emang nggak pakai lem OK, jadi ini gampang tembus seperti ini ya. Dilepasnya pun gampang ya. Dilepasnya pun gampang, tinggal kita seset seperti ini langsung lepas antara LCD dan touchscreennya. Ya seperti ini ya lur. Nah ini bisa misah seperti ini ya, tuh
Ini gimana ceritanya ya, aduh sayang bener ini ya. Ini aturan memasangnya, bisa ngelepasnya tapi masangnya kurang, apa emang males ngasih lem OK atau gimana ya. Saya kalau kayak seperti ini, saya cuma kasihan sama yang punya handphone ya, udah bayar mahal-mahal tapi hasilnya kurang memuaskan ya, kasihan ya. Jadi nggak, tapi ya gimana lagi ya. Dan teman-teman yang menekuni bidang servis kayak saya, kalau udah bisa belah-belah kaca, usahakan pemasangannya pakai lem OK ya lor. Kasihan yang punya handphone ya lor, udah bayar mahal-mahal ya, kasihan ya lor. Jangan asal nyari duit aja ya lor, kita kasihan juga sama yang punya handphonenya ya, udah bayar ke kita tapi hasilnya kurang sempurna ya, jadi kasihan. Jadi kita nyari duit itu tidak semena-mena nyari duit ya, kita perhatikan juga kepuasan pelanggan ya lor. Jadi kalau kita pengen punya pelanggan banyak, usahakan servisnya yang rapi ya lor. Ya namanya manusia pasti ada kesalahannya, kegoblokannya ya, kayak saya ya. Tidak semua manusia itu sempurna, saya pun juga kadang-kadang masih ada salahnya ya lor. Jadi kita itu saling apa ya, saling membantu ya, saling menasihati ya lor. Kadang-kadang kalau saya salah bikin tutorial, teman-teman bisa komen ya, apa salah pengucapan saya ya. Saya ini juga masih newbie ya lor, masih belajar juga tentang handphone. Jadi kita tuh sama-sama saling mengingatkan ya lor. Dan ini udah saya lepas ya, tanpa saya pisahkan menggunakan alat separator. Ini touchscreennya udah terlepas sama LCD nya ya lor. Ini ada. Dan sekarang mau saya ganti dengan touchscreen yang baru dan kita pasangkan lem OK nya ya. Ini sekarang coba kan kita, ini 5,5 in ya lor, yang akan saya pasangkan di touchscreennya. Ini teman-teman untuk pemasangannya sebenarnya mudah ya, pemasangan lem OK nya ke penempelannya, proses-prosesnya seperti ini lor. Coba ikutin. Kalau teman-teman masih ragu untuk memasang lem OK, masih ragu, masih takut-takut masang, mau di model yang ada poninya, mau yang nggak ada seperti ini, sama aja ya. Ini kita buka dulu kaca flash pelindungnya, kita buka dulu ya lor kaca plastik pelindungnya ini. Terus kita potong, ini potong lakban bening ya, lakban secukupnya, seukurannya. Terus kita tempelkan di lem OK nya seperti ini ya. Nah, kita tempelkan di lem OK nya. Terus kita presisikan di touchscreen ya loh. Kita pasangkan di touchscreen-nya. Kita cek apakah ini touchscreen-nya bersih. Kalau udah bersih, kita presisikan ya lor. Kita presisikan lem OK nya. Ntar sisanya kita potong ya. Jadi kalau nggak kepake lebar kegedean lem OK nya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah takut atau ragu. Ntar kita potong. Ini udah kita presisikan seperti ini. Terus kita ambil roll ya. Ini rollnya ukuran 10 cm panjangnya. Bisa yang agak kecil juga ada. Ini ukuran 10 meter yang saya pakai, 10 cm. Terus kita buka lem OK nya seperti ini. Terus kita buka plastik pelindung lem OK nya. Nah seperti ini. Terus kita rollkan ya lur, pelan-pelan aja lur, nggak usah kenceng-kenceng ya. Nah pelan-pelan. Nah seperti ini kan udah nempel ini. Nah seperti ini. Terus kita buka lakbannya tadi loh. Ini lakbannya kita buka seperti ini. Ini karena masih ada sisa lem OK nya, kita potong ya loh. Potong menggunakan cutter yang tajam, yang baru ya. Kita potong seperti ini. Ini ya loh.
Nih kalau ada poninya ya gampang ya lur, kita potong model poninya bisa ya, sama aja ya lur. Jadi mau ada poninya kayak mau ada apa, cara motongnya sama. Dipotong dulu di keramik bisa, kalau nggak mau di keramik potong langsung pas kita pasangkan seperti ini juga bisa ya. Ini udah nempel ya lem okanya ya. Biasanya teman-teman yang masih ragu masang touchscreen menggunakan lem oka di sini ya lor, takut terjadi gelembung. Jadi ini kalau pemasangannya masih ragu-ragu, teman-teman harus yakin ya. Ini ilmunya ilmu yakin ya, ilmu yakin, dan ilmunya harus sabar. Kita bersihkan dulu LCD-nya biar nggak ada debu. Seperti ini, dilap. Ini menggunakan thinner ya, kain halus saya kasih thinner buat ngelapnya ini. Ya seperti ini. Seperti ini, terus kita tempelkan ya. Ini tadi touchscreen udah kita tempelkan lem oka, sekarang kita tempelkan ke LCD-nya ya. Kita buka lagi plastik pelindung lem okanya. Ini ada 2 lapisan ya, bawah sama atas. Kita buka dulu. Ini kita buka, terus kita tempelkan ya lor. Nih prosesnya ini yang bikin orang-orang tuh masih belum berani di sini ya lor. Nah, kita presiskan dari ujung paling atas, terus kita tempelkan sedikit ya lor, mau dari bawah mau dari atas, yang penting kita presiskan sedikit dulu. Nah seperti ini udah nempel sedikit. Terus kita kasih rongga, ini ada rongga. Terus kita ambil LCD yang mata touchscreen-nya dari frame atau rangkanya ya, seperti ini ya. Ini ada rongganya ya. Terus kita tahan menggunakan tangan kita yang satunya. Terus kita mulai dari sudut, salah satu sudut di LCD kita ya, untuk menyatukan lem okanya seperti ini. Ini kalau teman-teman caranya pelan-pelan, ini insya Allah tidak ada tergelembung ya. Kalau teman-teman punya alat bubble remover ada gelembung pun nggak masalah ya, kita bisa masukkan ke alat bubble removernya, baru kita pasangkan lagi LCD-nya ya. Ini tanpa menggunakan bubble pun bisa ya, tapi harus pelan-pelan, harus hati-hati. Ini seperti ini, seperti ini, hati-hati biar tidak terjadi gelembung ya lor. Kalau saya sih punya bubble remover ya lor, kalau ada gelembung pun tinggal saya masukkan ke bubble saya. Tapi kalau teman-teman yang belum punya harus hati-hati ya, pasti bisa kok. Saya yakin pasti bisa ya, teman-teman itu bisa, asalkan mau sabar ya. Nah, seperti ini aja, lakukan terus seperti ini, seperti yang saya lakukan, pelan-pelan aja, pelan, slow, karena aku slow seperti ini ya kan, lama-lama juga menyatu semua. Jadi antara LCD dan touchscreen itu dilapisi lem oka ya, jadi lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi kalau kena bantingan atau kena jatuh atau ketindihan itu lebih nahannya lebih kuat karena presisi ya, tidak ada rongga di tengahnya. Kalau ada lem okanya seperti ini berarti antara LCD dan touchscreen itu tidak ada rongga ya. Kalau kayak tadi sebelum saya kasih repair seperti sekarang ini, tadi kan tidak ada lem okanya, jadi di tengah-tengahnya ada rongga ya, itu rentan buat pecah. Kadang touchscreennya juga error. Di beberapa kasus sering terjadi karena tidak dikasih lem oka, touchscreennya error ya. Kalau kita kasih lem oka seperti ini insya Allah ya lor. Ya kalau teman-teman belum bisa ya belajar ya. Saya dulu juga nggak bisa ya lor. Kenapa sekarang bisa ya, karena saya belajar ya lor. Walaupun umurnya udah tua itu nggak masalah, belajar itu nggak harus pakai umur tua tuh, nggak ngaruh ya lor, kata siapa umur tua nggak bisa belajar. Dan terakhir pojokan tinggal kita halus seperti ini ya lor. Mantep, jos tuh memasang lem okanya kan. Jadi LCD nya presisi ya, tidak terjadi gelembung, tidak terjadi rongga di tengah-tengah karena lapisin lem oka, kita lapisin lem oka ya lor. Nah saatnya kita sekarang pasangkan ya, kita pasangkan di frame nya lagi. Ini kita pasang lagi ya lor, kita tempelkan lem dulu. Ini pakai lem B7000 T ya, T yang warna hitam.
terus kita pasangkan lagi ya lor. Habis ini kita tes ya lor. Aduh mantap ya, kita pasangkannya menggunakan lem oka kering, jadinya nih LCD nya kembali original lagi ya, kembali bagus lagi lah ya. Jadi orang yang nyervis ke kita itu tidak, kalau saya sih kasihan ya lor ya, kalau nyervis tidak kita tanganin dengan maksimal tuh kasihan yang nyervis ya, udah ngeluarin duit hasilnya kurang bagus ya, cuma kasihan aja karena dia yang punya handphone udah ngeluarin duit hasilnya kurang bagus, kadang-kadang kasihan. Jadi ya usahakan ya teman-teman ya, usahakan kalau udah bisa belah-belah kaca, usahakan ini ya masangnya pakai lem oka ya lor. Lem oka cair, lem oka kering bisa dipakai semua ya, yang penting cara pemakaiannya bisa. Ntar saya kasih tahu ya cara pakai lem oka cair di model LCD IPS seperti ini, di LCD OM. Biasanya pada takut masang pakai cair tuh karena takut merembes ke lapisan dalam, tapi ada caranya ya, ada triknya. Ntar saya kasih tutorialnya. Nah ini udah, tinggal kita pasangkan lagi baterainya ya. Dan ini udah saya buat lagi, tinggal kita tutupkan lagi seperti ini ya lor, dan lebih bagus ya tampilannya ya daripada tadi. Dan di video ini saya tidak menjelek-jelekan siapa yang masang atau cara masangnya gimana, saya cuma ngasih solusi ya, ngasih apa ya, cuma kalau udah bisa bongkar-bongkar touchscreen seperti ini, usahakan masangnya pakai lem oka ya. Kasian yang punya handphone udah masang, udah nyervis bayar tapi hasilnya kurang bagus ya. Cuma itu aja ya lor, di video ini saya tidak mau merendahkan siapa. Saya itu cuma pengen kalau teman-teman mau terjun yang harus fake ya, kalau terjun di dunia servis ya. Jadi jangan asal masang atau jangan ini ya asal nempel gitu, maksud saya masang touchscreennya atau kaca glassnya, karena yang punya handphone ini juga nyervisnya bayar ya ke kita ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin biar pelanggan kita tuh puas sama kerja kita, otomatis kita semakin dapat banyak pelanggan ya. Kalau hasilnya bagus mesti orang-orang akan ngomong ke temennya dan ke temennya lagi. Dan ini udah saya bersihkan ya, dan ini touchscreen yang tadi. Sekarang kita tes loh, kita tes, dan hasilnya pun bening ya, tidak ada belembung-belembung nih. Kalau dipasangin lem oka, kalau dipencet akan keluar cahayanya di tengah nih. Seperti itu ya, akan keluar cahaya-cahaya dari LCD karena ini rapat ya, tidak terjadi rongga di tengah-tengah. Dan di video ini bagi teman-teman yang masih setia lihat video saya dan masih belum bisa masang kaca touchscreen, jangan putus asa ya. Saya selalu bilang jangan putus asa, sabar, mencoba terus, gagal mencoba, pasti bisa, pasti, saya berani jamin pasti bisa ya. Ini lancar sandinya, karena saya tidak tahu sandinya, kita coba tes seperti ini aja. Kita masuk panggilan darurat. Nah, lancar ya. Dan sekian tutorial tentang HP Redmi 6A ini ya, cara pemasangannya memakai lem oka kering. Dan usahakan teman-teman masangnya pakai lem oka kering ya, biar bagus lagi, biar mulus lagi, dan biar kuat lagi ya antara LCD dan touchscreen ya. Semoga tutorial singkat dari saya, Jakarta Flasher, bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.